Obrolan seputar farmasi. Halo Sobat Farmasi, kembali lagi dengan Obsesi, obrolan seputar farmasi volume ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yakni tentang dunia kefarmasian di kancah internasional yang tiada lain tiada bukan yakni tentang IPSF atau International Pharmaceutical Student Federation. Bersama saya, Ahmad Syafiqul Mustaqim dari kelas C angkatan 2025 yang akan menjadi moderator pada acara kali ini. Sebelum itu, aku di sini nggak sendirian karena di sini sudah ditemani dengan narasumber yang sangat keren dan memiliki segudang pengalaman terkait IPSF. Langsung saja kita sapa, yuk. Selamat datang kakak-kakak. Halo semuanya. Gimana nih kak kabarnya? Baik, tentunya baik. Kita persis banget habis UAS sih, Ya, tapi baru sangat banget selesai. semangat benar. Sudah sangat excited nih kayaknya. Tapi kayaknya rasanya kurang afdol nih kak kalau semisal nggak kenalan terlebih dahulu. Nah, betul. Karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita mulai dari yang cantik dulu nih, ladies first. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Karin Rivita Sarican, bisa dipanggil Karin. Aku dari kelas A angkatan 2023. Kalau aku, nama aku Hitaro Victoria Lumbantoruan. Aku dari kelas C angkatan 2023. Wow, kakak-kakak yang sangat keren di bidang IPSF nih. Sebenarnya kayaknya kita langsung aja bahas terkait IPSF. Sebenarnya apa sih kak IPSF itu? Mungkin dari teman-teman yang ada di sana tuh masih bingung apa sih IPSF, dan bahkan aku juga kadang bingung IPSF ini apa sih gitu. Mungkin dari kak siapa dulu nih? Ini kita dulu. Oke, jadi IPSF itu simpelnya kayak organisasi mahasiswa farmasi yang menaungi secara internasional itu. Nah, terus IPSF ini terbagi menjadi ada bermacam-macam regional, salah satunya kita ada di regional Asia Pasifik. Nah, buat organisasinya sendiri itu kita termasuk salah satu member yang baru join tahun 2023. Iya, 2023 ya 2023 kurang lebih ya seperti itu sih sebenarnya gampangnya kalau dari Karin. Ya mungkin kalau misalkan untuk memperjelas juga IPSF tadi kan sudah dijelaskan Hitaro tuh soal terkait konsepnya. Kalau IPSF itu sebenarnya federasi internasional. Memang mereka tuh menaungi mahasiswa-mahasiswa farmasi di seluruh dunia. Nah kalau kita di sini mungkin lebih diakrabnya itu lebih ke asosiasinya yang kita tahu sebenarnya BMFF UNER. Nah tapi bagian dari BMFF UNER itu bukan cuman BEM-nya saja, tapi kalian semua bagian dari Fakultas Farmasi itu juga turut tergabung dalam member IPSF. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya kalian udah terlibat belum di member IPSF? Sudah. Tapi apakah kalian mau aktif atau tidak? Mungkin Iya, kayak gitu betul. kalau misalkan. Wow, ternyata kita tuh semua udah join IPSF. Mungkin kita aja yang nggak sadar. Iya, betul. Nah, menurut kakak sendiri, kenapa sih sebagai mahasiswa farmasi kita tuh harus tahu nih tentang IPSF itu? Mungkin ya dari aku, kalau misalkan kenapa sih harus tahu IPSF atau mungkin tahu tentang seluk-beluk dari IPSF itu sendiri, sebenarnya kalau menurutku karena benefitsnya sih, karena kayak mungkin nggak banyak yang tahu atau mungkin orang-orang kayak takut gitu ya, aduh internasional, mungkin kayak ekspektasinya tinggi banget atau mungkin kayak aduh kayaknya nggak bisa nih, takut. Padahal IPSF tuh sangat amat friendly, kayak circumstancesnya tuh sangat amat menerima, walaupun kalian first time maupun kalian maba maupun kalian belum ada experience apa-apa, mereka tuh terbuka banget. Jadi kayak bahkan event-eventnya itu nggak harus selalu tentang akademik. Mereka tuh bantu kita buat kayak kalau misalkan ada event-event yang mungkin simple, cuma ngobrol-ngobrol sama mereka, terus ikut aktivitas kayak live update itu ada di IPSF. Jadi menurut aku worth it banget. Mungkin kalau dari Taro? Kalau dari menurutku tuh itu juga bisa jadi salah satu sarana berkembang ya, nggak cuman di entah internal fakultas atau di kancah nasional juga. Itu dari yang seperti Karin bilang, itu bahkan dari hal nggak harus semacam lomba-lomba akademik, bahkan kayak hal-hal simple-simple tuh kayak kita bisa ikut berpartisipasi, yang menurutku juga bisa jadi salah satu ajang membentuk koneksi dengan teman-teman di luar sana, terus juga ya bisa membantu mengembangkan diri kita lah, secara nggak langsung juga membantu kita lebih berani untuk melangkah ke dunia yang dalam tanda kutip lebih baru gitu. Nah, dari cerita Kak Karin sama Kak Girato sepertinya kegiatan dari IPSF ini sangat-sangat seru ya. Nah, mungkin dari Kak Karin ataupun Kak Hitaro sendiri, program unggulan dari IPSF ini apa sih yang paling
sesuai dengan mahasiswa farmasi? Oke, mungkin kalau sebenarnya programnya banyak banget, tapi kalau misalnya untuk nyebutin, mungkin aku mau nyebutin 2 dulu, nanti sisanya mungkin ditaruh juga. Kalau misalnya 2 dari aku, yang pertama itu terkait dengan competition. Kalau misalkan dari IPSF, memang IPSF juga ada ngadain kompetisi, dan spesialnya adalah most of them, bahkan menurut aku nggak pernah nemu lomba yang berbayar. Jadi IPS itu gratis guys, beneran segratis itu, kalian tinggal minta konfirmasi ke contact personnya, terus habis itu nanti kalian udah bisa deh langsung daftar. Dan itu macam-macam, banyak banget cabang lombanya. Jadi kalau kalian mungkin kayak ragu, kalian tuh cuman bisa, mungkin kayak lebih pengennya ikut lomba yang ini aja, itu ada di IPSF, misalkan kayak clinical, industrial, patient counseling, company event, itu semuanya ada di IPSF. Kalau yang kedua mungkin aku nawarnya student exchange ya. Jadi ini salah satu proker unggulan yang mereka juga dan yang paling besar, itu kalian bisa ngerasain visit atau exchange student short program gitu ke asosiasi lain, karena kan kita base-nya asosiasi. Nah itu kalian bisa mulai dari semester 5 kalau misalkan di UNER. Mungkin kalau delegasi bisa selain itu kan tadi ada student exchange juga ya. Nah terus ada yang lainnya yang menurutku unggulan itu regional simposium, di mana yang tahun ini EPPS diadakan di BMFF UNER di Surabaya ini. Nah itu menurutku salah satu yang unggulan, itu kayak acara puncak tahunannya, di mana itu kita benar-benar ketemu secara tatap muka dengan mahasiswa dari berbagai negara. Kalau ini di tingkatnya di Asia Pasifik, bisa dari Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, dan lain-lainnya. Nah di situ tuh isinya nggak cuman kayak dengerin seminar-seminar doang, ada workshop, ada juga sesi team building yang kayak kita bisa berinteraksi, bahkan juga ada kayak banyak acara senang-senangnya dah. Terus kalau yang ini kan di tingkatnya di regional, nah ada yang di tingkat di seluruh dunia itu ya World Congress, itu benar-benar ketemu dari semua region juga, nggak cuma di Asia Pasifik. Kurang lebih acaranya sih sama, dan memang secara jangkauannya lebih luas saja gitu. Nah, dari kegiatan yang Kak Karin sama Kak Hitaru paparkan tadi, mungkin kayak aku buat, wah kegiatan ini asik, terus jadi penasaran, kira-kira dulu bagaimana Kak Karin sama Kak Hitaru itu gabung nih, karena kan kadang kita mikir, oh kita mau gabung ini tapi nggak tahu caranya, kita mau ikut ini bingung, ada banyak tantangan yang ada. Mungkin Kak Karin ataupun Kak Hitaru bisa ceritain sedikit terkait awal gabung, terus tantangan yang ada, mungkin bisa. Kalau aku sendiri pertama awal gabungnya itu karena tahun 2024 dulu aku ikut yang EPPS ke Thailand waktu itu. Nah itu kayak pertama kali aku terpapar IPSF yang benar-benar secara langsung. Nah itu tuh di sana kayak setelah melihat, wah ini acaranya seru juga, terus ternyata ada gak lama kemudian ada membuka kayak semacam open recruitment untuk join IPSF terutama di Asia Pasifik ini. Terus akhirnya aku mendaftar dan akhirnya aku ikut menjadi bagian di tahun itu. Terus kalau untuk tantangannya sendiri itu menurutku kalau dari tantangannya, kalau kita bekerja dengan orang di luar, juga ketemu orang-orang baru, itu yang membedakan itu etika kerja kita, karena tiap negara itu dari segi kultur, etika kerja itu beda-beda. Ada yang disiplin banget, ada yang terlalu santai, bahkan ada yang suka hilang-hilangan. Nah itu ya salah satu tantangannya itu beradaptasi ke tingkat internasional itu. Terus kalau dari yang membedakan dari mahasiswa farmasi dengan negara lain itu pertama dari segi kurikulumnya, kita kan 4+1, mereka tuh ada yang 6, terus juga ada yang cuma 4 doang. Terus dari materi yang dipelajari mungkin secara dari silabusnya gitu pastinya beda sama kita. Kurang lebih ya seperti itu sih. Ya mungkin kalau misalkan dari aku, sebenarnya emang dari awal pas jadi mahasiswa nih, aku emang pengennya kancah internasional, maksudnya pengen punya pengalaman di sana. Akhirnya mulainya sebenarnya mungkin titiknya dari nge-BEM, sama pas aspirin itu sempat ada sesi emang tentang IPSF juga. Nah pas itu akhirnya aku mulai coba cari tahu gimana nih bisa lebih terlibat dalam IPSF. Akhirnya dari awal aku emang join BEM yang memang
related ke sana, aku join departemen eksternal di bawah divisi HI. Terus akhirnya ikut pertama mungkin yang turning point-nya tuh pas ikut APPS. Memang pas APPS itu di Chiang Mai, Thailand tahun 2024. Itu aku beneran kayak, oh ini aku seneng banget sih, ini beneran definisi tempat yang kayaknya aku pengen banget coba lanjutin selama masa kuliah dan selama aku punya kesempatannya gitu. Jadi akhirnya mulai dari situ aku mulai coba gabung di IPSF. Akhirnya tahun kedepannya aku nyoba involve jadi contact person. Terus juga aku mulai masuk ke tim IPSF sendiri, regionalnya IPSF April pas itu. Terus di tahun ini aku juga masih terlibat di IPSF April juga sama IPSF Global. Mungkin kalau untuk spesifiknya intinya di sana kita kerja bareng sama yang kayak kita ngomongin. Tapi kalau misalkan tantangan, kalau dari aku sebenarnya nggak yang signifikan gimana banget. Kalau misalkan kerja di dalam tim IPSF-nya mungkin time zone ya. Soalnya kan beneran regionalnya beda-beda. Misalkan kadang kayak mau ketemu bareng nih meeting. Nah tiba-tiba ternyata jam yang kepilih tuh bisa kayak jam 3 subuh, jam 4 subuh. Nah itu tuh kayak waduh ini harus bangun pagi untuk ikut nih. Tapi ternyata mereka juga kadang ada memberikan opsi yang memang sesuai sama regionalnya. Jadi mereka bagi beberapa kali pelaksanaan supaya kita bisa ikut waktu yang mungkin lebih fleksibel bagi kita gitu. Terus itu sih kalau dari aku, kalau misalkan pertama kali bagaimana tergabungnya. Baik Kak, ketika kita kadang mau join IPSF, kadang kita mikir kayak, oh aku takut nih karena mungkin bahasa Inggrisnya kurang fluent lah. Terus kadang juga ada yang mikir, orang-orang di luar sana pasti juga mikir, oh apakah dananya cukup? Nah ini tuh yang biasanya membuat mahasiswa, apalagi mahasiswa farmasi itu untuk berpikir 2 kali untuk join kegiatan ini. Mungkin dari kakak gimana nih pendapatnya? Oke, pertama soal bahasa Inggris ya. Ini aku selalu highlight kalau misalkan join IPSF itu ataupun tentang internasional sebenarnya, especially mungkin IPSF itu bahasa Inggris tuh maksudnya kalian nggak perlu yang advance banget guys. Maksudnya memang kita komunikasi memang lewat bahasa Inggris utamanya. Cuman mereka-merekanya juga itu tuh sangat amat respect gitu loh, menerima kalian konsen kelihatan dari kalian ada effort. Bahkan kadang kita tuh pakai bahasa tubuh guys. Kita kayak cuman bisa ngerti gitu. Padahal kita nggak menggunakan bahasa Inggris kita yang gimana banget. Cuman mereka tuh bisa paham dan kita bahkan anggap itu kayak interaksi yang lebih memorable gitu. Oh kita loh cuman kayak nunjuk-nunjuk satu hal barengan itu kita bisa tahu. Bahkan kayak maaf ya kalau misalnya aku belum bisa bahasa Inggris tuh mereka juga paham gitu. Oh nggak masalah, kamu udah keren kan. Dan mereka tuh benar-benar apresiatif banget semuanya. Terus kalau misalkan soal biaya, especially mungkin kalau exchange atau delegation, puji Tuhan kita di Fakultas Farmasi yang cukup suportif, sangat amat suportif untuk UNER sendiri, itu bisa mengajukan funding. Tapi memang nggak luput kalau misalkan kegiatan-kegiatan seperti ini tetap ada dana pribadi juga yang harus dikeluarkan. Mungkin menambahkan sedikit aja dari Karin. Kalau jujur dulu pertama aku sebelum terlibat ini kayak aku sempet kayak juga takut, terus kayak yaudah deh aku coba dulu. Ternyata emang nggak semenyeramkan itu, yang penting ada kemauan aja sih buat mencoba. Terus ya ternyata lingkungan itu cukup ramah dan sangat welcoming buat kayak anak-anak baru yang baru tahu, yang baru pengen terjun dalam itu. Jadi sebenarnya nggak usah takut, dicoba dulu. Karena aku dulu sendiri juga kayak ragu, mikir, akhirnya coba, ternyata lanjut terus. Gitu sih. Nah tadi kan Kak Karin sempat mention nih terkait ada funding dari fakultas. Mungkin bisa di-spill dikit gimana sih caranya agar teman-teman di luar sana juga memiliki keinginan untuk ikut IPSF. Oke, kalau misalkan untuk delegation ya mungkin atau student exchange itu fundingnya tuh nanti misalkan kalian bisa koordinasi sama BEM khususnya untuk Departemen Hubungan Internasional. Jadi memang kalian itu bisa mengajukan karena memang ada pendanaan untuk student mobility. Mungkin kalau misalnya untuk rinciannya kalau misalnya kalian pengen tanya bisa ke Departemen HI secara langsung. Cuman pengajuannya sama, yang penting kayak kalian ngajuin proposalnya. Kalian nanti proposalnya ini pun biasanya dibimbing. Kalau misalnya kalian ikut sebagai peserta, nanti itu ada ketua delegasi dan memang ketua delegasinya itu yang paham mekanisme atau alur dari pengajuan proposal atau kegiatannya hingga pencairan dananya. Nah itu nanti kalian bikin permohonan dana, di mana permohonan dana ini nanti akan direview fakultas dan juga disampaikan ke AGE. AGE itu Erlangga Global Engagement yang memang mereka tuh menaungi student mobility di UNER gitu. Nah dari situ nantinya kalian direview, kalau misalkan udah sesuai nanti dananya bisa cair seperti itu. Wow, ternyata Fakultas Farmasi itu sangat-sangat support sekali. Support banget. Tinggal kita aja nih yang mau mencari peluang. Iya. Jangan nunggu bola aja, tapi kita harus jemput bola. Betul banget, keren. Nah,
selama kegiatan IPSF yang Kak Karin sama Kak Itaro lakukan kemarin-kemarin, nah mungkin ada isu yang dibahas sama teman-temannya ataupun ketika conference, mungkin isu yang sering mereka bahas dan paling menarik menurut Kak Itaro sama Kak Karin apa ya? Kalau dari aku sendiri itu isu yang paling menarik itu kalau dari segi penyakit, menurutku yang paling menarik itu dari penyakit apa yang tidak menular kayak diabetes, hipertensi gitu-gitu salah satu yang sangat digempurkan untuk apa kayak karena kan tingkat penyakitnya juga tinggi, menurutku itu sangat menarik. Terus selain itu juga perbedaan akses kesehatan di tiap negara itu menurutku yang wah menarik banget karena kalau dibandingin di sini mau sama negara ini, wah ternyata beda alurnya begini, apakah gratis, lebih repot gitu. Menurutku itu sih yang paling menarik sih, dua itu. Bener, kalau aku juga lumayan mirip sama Itaro, mungkin dari segi teknologi ya, mungkin kan ada beberapa negara yang memang sudah maju juga di sana dan mereka tuh menyampaikannya kayak, oh ternyata bisa ya kayak gitu. Oh kalau di Indonesia tuh akhirnya kita mikir, oh kita masih di poin ini tapi kita juga jadinya terinspirasi, apalagi kan kita memang di sini sebagai mahasiswa farmasi yang memang harusnya mengembangkan kemajuan untuk farmasi di Indonesia itu sendiri. Makanya pas denger itu kayak, oh ternyata kemungkinannya tuh ada dengan hal-hal yang ada di Indonesia tuh harusnya bisa dikembangkan untuk seperti mereka juga. Mungkin itu sih kalau dari aku. Baik, nah mungkin sedikit kita singgung terkait masalah yang ada di Indonesia kemarin. Nah kemarin kan pernah sempat kita dengar Perbepom nomor 5 itu kan dari presiden kita tuh melegalkan penjualan obat bebas terbatas yang di HSM, supermarket, minimarket untuk penjualan obat ini. Katanya ini tuh mengacu dengan yang sudah ada dilakukan di internasional. Mungkin Kak Karin sama Kak Itaro pernah berbincang terkait ini kepada teman-temannya. Apakah benar dan apakah ini cocok nih dilakukan di Indonesia? Kalau dari aku sendiri sebenarnya sih aku nggak pernah banyak bertanya sama ini, tapi mungkin pernah bincang-bincang sama temanku yang di orang Malaysia. Mereka ternyata nggak kayak segampang itu. Mereka tuh masih benar-benar, malah menurutku lebih ketat dibandingkan kita. Kalau kita kan kadang obat keras aja kita beli tanpa resep bisa, di sana tuh obat yang dikategorikan harus tanpa resep tuh nggak bisa semena-mena kita datang beli, nggak, harus tetap ada resep dan kayak nggak segampang gitu dari dokter. Dan menurutku dari situ sendiri aku juga pernah ngelihat apoteknya mereka yang benar-benar dijual bebas itu yang obat-obat over the counter doang sama yang memang nggak perlu resep. Jadi menurutku ya peraturan kemarin tuh benar-benar gak relevan karena jatuhnya penyalahgunaan obat tuh bisa meningkat ya, gitu sih. Ya mungkin kalau follow up dari yang Hitaro udah sampaikan, menurutku tuh kadang malah peran farmasi mereka tuh lebih terlihat gitu. Betul. Kayak mereka tuh bahkan ada beberapa mungkin kayak, oh ternyata farmasi tuh bisa gini ya di kalian. Kayak misalkan ada yang bisa nyuntik, ada yang bisa bahkan mereka tuh beneran tahu loh mereka tuh strict apa. Kayak yang tadi Hitaro ngomong, oh kita sebagai farmasi ya harusnya kita ngasih tahu ke orang awam kalau misalkan beli obat ini nggak bisa kalau tanpa resep, karena memang regulasi yang sudah ada yang sudah diatur tuh seperti ini, seperti itu. Cuman kalau misalkan dari Perbepom itu aku sendiri menanggapinya secara pribadi sangat amat tidak setuju ya, karena jadi ini ya kita ngapain gitu jadi farmasis, dan sedangkan di negara lain aja farmasis aja tuh dipandangnya sebagai orang yang terlihat, mereka memang disebutnya sebagai farmasis gitu, terkenal dan dikenal sebagai farmasis. Mungkin itu sih untuk meluruskan pandangannya itu. Oke, nah dari kegiatan IPSF yang dilakukan kan pasti ada banyak pengalaman. Mungkin dari Kak Karin sama Kak Itaro itu ada nih pelajaran yang bisa diterapkan di Indonesia, apa dari kegiatan yang telah dilakukan itu? Oke, kalau dari aku mungkin walaupun kalau dari segi akademik sebenarnya beberapa hal itu kalau spesifiknya biasanya aku cuma nanya sih kayak kalian belajar ininya kapan, tahun keberapa, lebih kayak gitu. Cuman kalau secara garis besarnya memang kita sama mereka tetap mempelajari hal yang cukup sama, walaupun mungkin perbedaannya itu lebih ke minor. Kayak misalnya mereka tuh kadang ada, kita ngomong kayak mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan mereka tuh ada lebih spesifik, kadang agak kedokteran, ada yang lebih ke terlalu kayak misalnya bahan alamnya beda kan, mereka juga punya bahan alamnya berbeda-beda gitu, kayak misalnya ada TCM, ada yang Thailand juga punya herbal mereka itu sendiri. Cuman kalau misalkan dari aku biasanya tuh aku juga pelajari ini sih, kayak cara mereka menyampaikan aspirasi mereka, misalkan kayak kegiatan public health mereka, kegiatan policy advokasi mereka itu menurutku jauh lebih maju daripada kita. Karena kan kita tuh bingung kayak
gimana sih kita sebagai mahasiswa farmasi itu bisa menyampaikan suara kita. Nah mereka tuh bahkan kayak terang-terangan gitu, mereka punya program mereka sendiri yang memang menyampaikan kalau misalkan kita sebagai mahasiswa farmasi itu mendukung hal yang seperti ini. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sih mungkin menambahi ya, karena kurang lebih ya sama pelajaran yang bisa diterapkan itu mungkin sebenarnya sebatas dari kebiasaan mereka, mungkin dari kebiasaan belajar. Karena menurutku yang salah satu yang keren tuh orang Thailand, mereka tuh wah salah satu juaranya di lomba-lomba, mereka tuh kayak menguasai banget materi-materinya. Bahkan waktu itu aku pernah nonton presentasi mereka tuh kayak wah keren gitu. Dan menurutku tuh salah satu hal yang bisa dipelajari dari mereka, dari gaya belajar mereka, terus juga ya bahkan dari cara mereka membawakan diri itu juga keren banget sih menurutku ya. Salah satu contohnya sih itu sih. Dan fun fact juga mungkin nambahin, kalau misalnya orang Filipina itu farmasi itu bahkan pre-med mereka. Jadi mereka tuh sebelum masuk kedokteran mereka tuh bisa ngambil farmasi sebagai pre-med. Jadi sebelum masuk sekolah kedokteran farmasi dulu. Jadi lebih panjang lagi untuk bisa. Iya, dan itu menurutku juga keren sih. Nah, dari perbincangan ini kayaknya teman-teman yang ada di sana semakin berminat nih untuk join IPSF. Mungkin dari Kak Karin sama Kak Itaro ada nih tips and trick bagi kita sebagai mahasiswa farmasi untuk join IPSF. Kalau dari aku tips and triknya yang penting kalian harus coba guys. Mau gak mau beneran harus dari coba dulu. Maksudnya kalau misalkan at least kan kalian udah tahu nih kalau misalnya udah coba, daripada kalian kayak cuman kayak mikir-mikir gimana ya kalau join IPS, ya kalian rasain dulu gitu loh. Kalau misalnya kalian udah rasain, oh kalian udah tahu oh ternyata kayak gini. Kalau kalian cocok kalian lanjut, kalau nggak cocok ya nggak lanjut juga nggak apa-apa. Intinya kalian udah tahu dulu gimana rasanya di IPS. Kalau tips and triknya yang pertama mungkin ya berani itu. Kedua ya kalian explore apa yang bisa kalian ambil dan manfaatin semua peluangnya. Kayak tadi IPSF tuh nyediain banyak banget, mau kompetisi, mau delegasi, mau kegiatan yang interaktif doang pun ya kalian coba aja. Dari situ aku pasti yakin kalian dapat manfaat. Gak ada yang kayak aku nggak tahu nih dapat apa, pasti ada gitu loh. Bahkan cuman kayak sebatas teman pun menurutku kalian dapat kenalan baru aja udah termasuk manfaat juga. Ya mungkin sedikit menambahi, bener jangan takut. Apalagi bahasa Inggrisku kan kayak kurang gini. Enggak, menurutku kayak bahasa Inggris yang kurang aja, yang penting dengan berani mencoba tuh udah sebuah trik yang paling dasar banget buat bisa ikut terlibat dan lain sebagainya. Dan menurutku dari kita berani itu nanti bakal membuka kesempatan yang lebih luas lainnya ya, yang menurutku itu yang bisa menjadi langkah yang bagus di kehidupan kita sebagai mahasiswa ini gitu. Wow, mungkin last but not least, satu kata untuk IPSF. Wah. Memorable. Kalau menurutku family. Wah, baik, mungkin itu adalah sedikit perbincangan dari kita terkait IPSF. Setelah kita ulik lebih jauh tentang IPSF, mungkin izin menyampaikan sedikit kesimpulan. Nanti kalau susah ada salah mungkin bisa dikoreksi ya Kak. Jadi teman-teman, IPSF merupakan suatu asosiasi farmasi internasional yang memiliki banyak manfaat atau benefit yang telah disampaikan, seperti ada program unggulan kayak kompetisi, student exchange, regional symposium yang tahun ini diselenggarakan di Indonesia, tepatnya oleh BEM-FF Unai. Nah, dari kegiatan ini juga kita tuh bisa mengetahui bagaimana perbedaan antara mahasiswa farmasi di Indonesia dengan mahasiswa farmasi di luar negeri, terkait masalah kesehatan yang ada di luar negeri dan Indonesia. Dan yang paling penting adalah kita bisa belajar teknologi baru yang ada di luar sana dan bisa diterapkan di Indonesia ke depannya. Apalagi sebagai mahasiswa farmasi top 1 Indonesia, kita kan nggak harus duduk diam saja, tapi kita harus berani untuk mencoba. Betul. Oleh karena itu, buat teman-teman yang mau dan tertarik ikut IPSF, ada tips dari Kak Karin sama Kak Itaro, yakni kita jangan takut untuk mencoba. Meskipun bahasa Inggris kita terasa, wah kita belum expert nih, kita harus berani untuk mencoba, karena dari sinilah kita bisa belajar. Yang kemudian terkait biaya, buat teman-teman tidak perlu khawatir, karena Fakultas Farmasi merupakan fakultas yang sangat support terhadap student exchange dan segala kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa farmasi. Mungkin itu kesimpulan dari kegiatan obsesi pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Karin sama Kak Itaro karena udah menyempatkan waktu setelah UAS yang sangat
fun. Oh iya. Gak apa-apa sih. Fun kok. Anggapannya Kita- hiburan setelah UAS aja. Wow. Memberikan manfaat pada teman-teman yang ada di sana. Amin. Amin. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah setia menemani kita dari awal hingga akhir video. Semoga video kali ini bisa menginspirasi dan meningkatkan minat kalian terkait ITSF. Dan sampai jumpa di obsesi selanjutnya dengan saya Ahmad Syafiqul Mustaqim dari kelas C angkatan 2025 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di obsesi volume selanjutnya. Dadah.